welcome back to our podcast, guys. Ini kami punya kantor baru, bisa disebut kantor lah. Kami punya tempat baru, kami sudah punya studio sendiri, dan sekarang kami kedatangan tamu spesial, wanita cantik. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya punya teman host, dan namanya siapa? Cantika. Hai guys. Halo. Jadi dengan kakak-kakak cantik di sini, saya sedikit gugup karena saya kelilingi oleh wanita-wanita. Tapi Kak, boleh tahu ada maksud apa nih? Karena wanita pakai kebaya, Iya, pakai kebaya. kalung cantik semua yang punya cupol, kira-kira ada apa? Salah dulu lagi kan saya kan. Jadi hari ini tuh kita membahas terkait tema dengan memperingati Hari Kartini tanggal 21 April, Hari Kartini ya. Jadi kakak-kakak di sini berkebaya cantik-cantik. Selamat malam. Karena kita pentingnya malam ya. Oke, dari sebelum itu mungkin bisa perkenalkan dulu nama. Mungkin bisa dari Kalau saya Nita, kalau saya Tri, kalau saya Isya. Mungkin dari kakak semua ini tamatan sudah alumni semua ya berarti? Sudah. Sudah alumni. Ini dari alumni fakultas mana? Kalau saya dari kampus Unika. Di mana? Maumere. Oh, Maumere. Kalau saya dari FKM Undana Kupang. Undana. Kalau kakak Kalau saya dari Poltekkes BSI Jogja. Oh, berarti dari semua penjuru. Sabang-sabang Yang berkumpulnya di kampus lain di sini. Hebat sekali kampus yang bisa mendatangkan kakak yang dari semua. Meriah sekali ya di belakang ini. Tapi ada penonton bayaran semua. Oke, jadi kakak mereka ini alumni tahun berapa? Kalau saya 2014. Kebetulan kuliahnya terlambat. Terlambat kenapa? Ada satu dan lain hal. Itu bisa disebut Iya. di sini. Oke. Kalau saya tahun 2013. 2013. Oke, Kalau saya 2015. 15. Berarti kakak yang paling muda ya? Iya. Yang paling muda. Kelihatan. Berarti yang paling tua. Yang paling komar Bukan, maksudnya cincin. Maaf, kakak Isya sudah menikah belum? Belum. Kak Tri? Sudah. Sudah. Jadi dua berumah tangga, satu belum. Iya. belum, tapi proses menuju. Jadi sekarang bekerjanya di mana? Kalau saya sendiri bekerjanya di salah satu rumah sakit swasta di Kota Kupang. Nah, Kalau saya sama seperti Kakak Nita. yang sampai yang di sebelah juga sama. Sama. Berarti sama satu rumah sakit. Oke. Satu instansi ya. Iya. Oke, baik. Jadi terkait dengan Hari Kartini, memperingati Hari Kartini, bagaimana kakak mereka memaknai Hari Kartini ini? Seperti apa? Menurut kakak mereka makna Hari Kartini itu seperti apa? Bingung kan? Sampai dulu. Sudah sekali. Belum mulai dari Kak Isya. Kalau untuk saya sendiri makna Kartini itu di mana perempuan itu bebas berpendapat. Oke. Ya, perempuan itu bebas memilih apa yang dia mau, dan juga perempuan itu bebas berkarya. Ya, kalau menurut saya Kartini seperti itu. Ya. Oke, beta tampak satu kakak bilang tadi bebas memilih. Iya. Mungkin dulu kakak sekolah, SMA, SMP atau kuliah mungkin. Tadi kan kuliah di Jogja. Apakah itu pilihan dari orang tua atau kakak yang memilih sendiri untuk kuliah di Jogja? Kan bebas memilih nih. Apakah mungkin dipaksa oleh orang tua lu harus kerja di Jogja supaya lu sukses? Terus kuliah di Jogja. Iya. Kebetulan saya boleh cerita sih. Boleh. Kebetulan ada beberapa pilihan tempat untuk berkuliah, Oke. sekolah, universitas. Saya itu lulus PNDP di beberapa universitas. Oke. Tapi universitas di Poltekkes di Jogja itu menjadi pilihan karena menurut saya itu kembali lagi kepada makna Kartini, di mana perempuan itu bisa memilih. Jadi saya memilih tempat di mana saya itu lebih Ingin. pengen lebih ingin. Jadi Jogja jadi pilihan saya. Berarti kakak benar-benar bukan cuma memaknai, tapi kakak juga
merepresentasikan, mempraktekkan langsung. Kalau kakak memang bisa memilih, tepatnya tempat kuliah. Tempat kuliah salah satu contohnya. Boleh Katri, makna Kartini. Baik, kalau dari saya sendiri untuk makna Kartini ini, ya kita sebagai wanita memang harus memiliki pendidikan yang setinggi-tingginya. Jadi bukan hanya saja untuk kaum Adam, pria, lelaki, tapi wanita juga. Jadi untuk mendapatkan pengalaman, pekerjaan. Jadi ya kalau menurut saya seperti itu, lebih ke pendidikan tinggi. Tapi menurut kakak, beta pernah dengar kata-kata kalau misalnya perempuan tuh boleh sekolah tinggi-tinggi, nanti sana ada yang mau. Menurut kakak pendapat itu kemana? Kalau menurut saya ya itu kan pendapat masing-masing orang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya ya sekali kita punya kesempatan untuk kita bisa mendapat ilmu ini kan kita bisa dapat, mau perempuan mau lelaki, kita harus setara. Jadi tidak ada yang harus dibeda-bedakan antara perempuan dan lelaki. Tapi buktinya kakak sunika atau sudah berjodoh atau berpendidikan tinggi, bekerja tapi ada yang mau. Karena itu lebih bagus lagi. Lebih bagus, punya nilai tambah. Kalau dari kakak kita? Kalau dari saya sendiri sama sih seperti Kak Isi sama Katri, perempuan itu harus di depan ya. Menjadi garda terdepan. Betul sekali. Karena dia pernah dengar kata-kata saya bilang di balik mohon maaf, di belakang lelaki yang sukses, di balik lelaki yang sukses ada wanita yang betul sekali. Jadi karena jadi kalau untuk sekarang ya, kalau untuk ini perempuan itu kita lihat ada yang jadi anggota DPR, ada yang pernah jadi presiden, ada kan Ibu Megawati. Jadi perempuan tuh harus terdepan. Jadi gak ada apalagi betul, dan mempunyai pendidikan yang tinggi. Kalau perlu saya mundur dari sini. Pria nih. Karena saya berasa ya sedikit apa ya, tapi tidak. Gila. Bingung bertanya apa lagi. Bagaimana awal mula kata mereka mencari pekerjaan? Ya kan kaum perempuan. Apakah susah atau orang dalam gampang-gampang saja? Bisa dijawab. Oh ya, boleh. Dari saya waktu itu memang waktu selesai kuliah itu 2014, memang pekerjaan itu susah ya. Kita kasih masuk lamaran, ditolak, bukan ditolak sering, tapi tidak dipanggil-panggil, artinya kan ditolak kan. Terus itu sekitar 2 rumah sakit besar, terus 3-nya puskesmas, tapi ditolak. Sempat kecewa, sempat berpikir bahwa ya sudah mungkin belum dikasih dari yang di atas. Akhirnya berpikir lagi, sudah sekolah tinggi-tinggi, terus kalau di rumah saja untuk apa coba? Akhirnya memberanikan diri untuk merantau ke Kupang. Dan ketemu jodohnya di Kupang. Momen. Kalau dari saya itu. Oke, kalau dari saya sendiri tamatnya 2013 dan mungkin puji syukur karena setelah itu sekitar bulan Desember ya, Januari itu saya langsung dapat pekerjaan, tapi dapat pekerjaannya di luar. Nah, tapi memang rumah sakit juga. Tapi karena memang duka ya, lebih ke duka karena memang di sana kan kota besar. Jadi kita punya persaingan itu terlalu sangat ketat. Apalagi kita pendatang. Jadi kan kebanyakan orang luar menganggap kalau ya orang dari Kupang ini seperti apa, seperti itu. Jadi ya tidak terlalu bertahan juga di sana, kemudian memutuskan untuk kembali saja ke Kupang. Setelah itu memang agak lama untuk cari pengalaman kerja lagi di Kupang, memang sangat lama. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan juga yang sama, tempat kerja yang sama-sama instansi rumah sakit lah. Nah, ya jadi kalau untuk sukanya bisa lebih berbaur dengan pasien. Soalnya kan kita pasti akan
banyak kedatangan pasien, seperti itu. Jadi ya di bawah happy saja. Mau bagaimana lagi? Pasti nikmatin saja untuk sukanya seperti itu. Kalau untuk duka ya memang mungkin kita membagi waktu, apalagi saya sudah berumah tangga, membagi waktu untuk pekerjaan dan rumah tangga. Mungkin itu saja. Kalau saya itu lulus kuliah di tahun 2015, kemudian saya coba lamar ke beberapa rumah sakit dan juga ke salah satu perusahaan swasta, tapi ditolak. Mungkin dikarenakan jurusan saya waktu itu belum terlalu banyak diminati dan belum terlalu dibutuhkan di rumah sakit maupun puskesmas, sehingga saya memberanikan diri untuk merantau dari kota kabupaten tempat saya tinggal ke kota Kupang. Di sini saya melamar di salah satu perusahaan rumah sakit swasta dan kebetulan itu. Kemudian bisa bertahan sampai sekarang di Iya, sakit tersebut. bisa bertahan. Tips-tips dari kakak mereka untuk adik-adik yang mungkin baru saja lulus kuliah, yang mungkin mereka berpikir bahwa habis kuliah pengangguran, habis kuliah pengangguran, kan sekarang kebanyakannya begitu. Iya. Habis kuliah kan berpikir, habis kuliah kerja apa, bikin apa, nganggur. Bagaimana tips-tips kakak mereka untuk adik-adik mereka yang mungkin kelas selesai? Baik, jadi kalau menurut saya tips-tips buat adik-adik kami yang mungkin baru mau menyelesaikan studinya, yang pertama, satu kita harus percaya diri dulu. Oke, percaya diri. Iya, karena kita kan kuliah itu sudah memakan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak biaya. Nah, saatnya kita untuk harus bagaimana meningkatkan ketong punya kepercayaan diri untuk kalau ketong sudah selesai berarti ketong ini harus bisa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya setidaknya kita bisa membantu orang tua yang sudah menyekolahkan kami seperti itu sih. Jadi buat adik-adik semuanya jangan pantang menyerah dalam mencari pekerjaan, tetap semangat dan semoga saja mungkin lapangan kerjanya juga tersedialah semakin banyak juga biar bisa membantu adik-adik. Jadi percaya diri dan percaya diri. Kalau dari Kak Isya ini apa? Dari saya mungkin sama dengan Kak ya, dimana kalau dalam mencari pekerjaan itu tidak mudah sih dan juga tidak cepat. Kita butuh konsisten mencari pekerjaan maksudnya. Kemudian kita jangan pantang menyerah. Kemudian yang paling penting itu tekun dan juga berdoa. Berdoa mungkin saya rasa pasrahkan segala hal ke Tuhan itu lebih baik sih. Serahkan semua kepada Yang Iya, Maha karena banyak jalan yang akan terbuka. Mungkin pengalaman sendiri. Kalau dari Kanisa? Kalau dari saya jangan cepat putus asa sih, karena kan kebanyakan kalau sudah ditolak satu pasti aduh Jaga kios di rumah. jadi jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Tetap semangat lah. Iya, tetap semangat. Jadi apapun itu halangan dan rintangan, mau tunggu 1-2 tahun, mau tunggu 1-2 bulan, tetap jangan pernah putus asa, percaya diri dan andalkan Tuhan. Iya. Lengkap sudah semuanya. Oke, jadi tadi kan menurut Hari Kartini kan, kalau misalnya pertanyaan dari saya sebagai laki-laki ya, Oke. kebanyakan wanita tuh kan mendapat perlakuan yang kasar, kekerasan lah, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hal apa, itu kira-kira tanggapan kakak seperti apa? Kalau dari saya sebenarnya tidak setuju ya, apalagi kita sebagai perempuan itu kan sebenarnya kalau untuk mau ini kita makhluk lemah ya, tapi seharusnya itu dilindungi. Dan kalau untuk kekerasan itu sendiri, sebenarnya kita perempuan harus melawan itu supaya tidak ada kekerasan lagi dimanapun juga ya, karena kalau di luar sana banyak sekali perempuan yang mendapat kekerasan. Apalagi kalau seandainya dalam rumah tangga ya, dalam kekerasan dalam rumah tangga itu banyak perempuan yang takut untuk melapor atau apa ya. Ada pengancaman. Jadi kita perempuan tuh harus bisa Speak up. yes, betul. Harus berani untuk bersuara. Mungkin ada tanggapan lain atau sama? Ya, kalau menurut saya
kalau mungkin kekerasan dalam rumah tangga terjadi itu, saya memang tidak setuju. Karena kita di sini mungkin punya adat istiadat tersendiri. Jadi ketika kita sebagai perempuan sudah istilahnya dipinang oleh seorang lelaki, berarti seharusnya dia harus mengayomi istrinya, menjaga istrinya dalam hubungan rumah tangga itu tersendiri. Karena ketika suami itu berdiri tegak, berarti harus ada wanita yang tangguh yang harus siap mendukungnya. Seperti itu kalau menurut. Yes. Ya, saya belum menikah ya. Belum bisa membahas yang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saya rasa karena Hari Kartini, tepatnya hari ini juga Hari Kartini, di mana Ibu Kartini sudah membela hak wanita. Ibu Kartini sudah membela hak wanita, jadi wanita masa kini itu harus lebih tegas terhadap dirinya sendiri, harus dapat berbicara dan juga berpendapat. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi untuk kaum pria, saya di sini sangat tersentuh betul-betul. Mungkin saya memikul beban banyak dari luar di sini. Jadi, yes. Jadi kalian apalah? Hargailah wanita. Hargailah wanita, betul. Hargailah wanita. Oke, jadi baik. Jadi kita sudah mendengar berbagai hal dari kakak mereka sebagai Kartini-Kartini muda sekarang yang sudah memberikan banyak inspirasi, yang membuka wawasan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin merasa tertekan dengan hal-hal yang terkait dengan ancaman, mungkin kekerasan, dan juga untuk kalian yang masih bingung terkait dengan lulus mau kerja apa, mau bikin apa, bingung masih membuat apa, mau buat apa ke depannya. Tenang, tadi sudah dijelaskan juga, jangan putus asa, tetap semangat, andalkan Tuhan. Terus apa lagi tadi? Keren banyak tabel pesan ya. Percaya diri. Jadi mungkin sampai di situ. Terima kasih banyak. Ya. Nanti nama-nama kakak semua ada Instagram semua kan? Ada. Nanti bisa ditulis di bawah oleh tim editor kampus lain. Ya, terima kasih banyak sudah datang ke kampus lain. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa yang nonton subscribe, komen dan share. Bye bye. Ini